akan melakukan pengayaan dengan menjelaskan konsep dasar geografi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kania Koirala. Saya akan menjelaskan dua konsep dasar geografi beserta contohnya. Yang pertama, ada konsep lokasi. Dalam geografi merujuk pada posisi suatu objek di permukaan bumi yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lokasi absolut, tetap atau berdasarkan garis lintang dan bujur, dan lokasi relatif atau bergantung pada objek sekitarnya dan bisa berubah. Contoh lokasi absolut adalah posisi astronomis Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sementara itu, contoh lokasi relatif adalah letak Indonesia di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Lalu yang kedua ada konsep dasar geografi, yaitu jarak. Konsep jarak dalam geografi merujuk pada ruang antara dua lokasi atau objek yang dibagi menjadi dua jenis. Jarak mutlak atau jarak sebenarnya terukur dalam satuan panjang seperti kilometer, dan jarak relatif atau jarak tempuh yang dipengaruhi waktu, biaya, atau kondisi perjalanan. Contoh jarak mutlak adalah jarak 100 km antara dua kota. Sedangkan contoh jarak relatif adalah waktu tempuh 2 jam untuk menempuh jarak tersebut. Perkenalkan, nama saya Mafalda Marba Anur. Saya ingin menjelaskan tentang 3 konsep geografi, yaitu ada keterjangkauan, pola, dan morfologi. Pertama yaitu konsep keterjangkauan. Dalam geografi, konsep keterjangkauan adalah tentang kemudahan dan jangkauan untuk mencapai suatu objek atau lokasi. Keterjangkauan dipengaruhi oleh faktor seperti jarak, waktu tempuh, biaya, kondisi medan atau morfologi, serta ketersediaan alat dan jenis transportasi. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan konsep keterjangkauan. Yaitu yang pertama ada transportasi seperti Jakarta ke Bandung. Wilayah ini memiliki keterjangkauan yang lebih mudah dan efisien menggunakan kereta api karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dan infrastruktur yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada nilai tanah, seperti tanah di pinggir jalan raya. Tanah yang berlokasi dekat dengan jalan raya memiliki keterjangkauan yang lebih tinggi dan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan tanah yang jauh dari akses jalan raya. Selanjutnya yaitu ada perdagangan dan distribusi. Contohnya seperti bahan pangan. Distribusi bahan pangan dari satu daerah ke daerah lain, seperti dari Pacitan ke Malang, bisa lebih mudah daripada ke daerah terpencil seperti Gunung Kidul yang memiliki keterjangkauan lebih rendah karena medan yang sulit. Selanjutnya yaitu ada konsep pola dalam geografi. Konsep pola dalam geografi menjelaskan tentang susunan atau sebaran fenomena yang berulang di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun manusia. Contoh pola geografi antara lain adalah pola pemukiman memanjang di tepi sungai, pola aliran sungai yang mengikuti struktur geologi, atau pola distribusi gunung berapi. Contoh selanjutnya yaitu ada konsep morfologi. Dalam konsep morfologi, dalam geografi menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi meliputi daratan, gunung, lembah, dan dataran yang terbentuk oleh proses alam seperti tektonik, vulkanik, erosi, dan pengendapan serta dipengaruhi aktivitas manusia. Contoh konsep morfologi yaitu perbedaan bentuk permukaan antara dataran rendah seperti Jakarta dan dataran tinggi seperti Bandung, serta pemanfaatan bentuk lahan seperti lembah subur untuk pertanian atau pegunungan sebagai objek wisata. Perkenalkan, nama saya Dinda Asila Putra. Saya ingin menjelaskan 2 macam konsep dasar geografi. Yang pertama aglomerasi dan yang kedua adalah penilai kegunaan. Yang pertama aglomerasi. Aglomerasi dalam geografi adalah pengelompokan atau pemusatan suatu objek, aktivitas, atau populasi di suatu wilayah tertentu yang seringkali disebabkan oleh faktor umum yang saling menguntungkan. Aglomerasi merujuk pada kecenderungan untuk mengelompokkan fenomena geografis baik yang bersifat fisik maupun sosial. Pengelompokan ini terjadi karena adanya kesamaan atau faktor umum yang membuat suatu objek atau aktivitas menjadi lebih menguntungkan jika terkonsentrasi di satu lokasi. Contoh-contoh aglomerasi. Yang pertama ada
aglomerasi urban atau pemukiman. Pemukiman elit dan kumuh pemisahan wilayah tempat tinggal penduduk berdasarkan status ekonomi, di mana kawasan elit dikelompokkan di satu area dan kawasan kumuh slum area di area lain. Yang kedua, aglomerasi industri. Kawasan industri Cikarang konsentrasi berbagai pabrik di berbagai negara di satu wilayah untuk memanfaatkan kesamaan infrastruktur dan akses pasar. Lalu yang kedua, ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan dalam geografis adalah pemahaman bahwa fenomena geografis dan sumber daya alam memiliki nilai guna yang berbeda dan dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang suatu wilayah. Dengan contohnya lahan subur yang digunakan untuk pertanian, daerah pegunungan untuk rekreasi, atau mata air mineral untuk penelitian dan pengobatan. Konsep ini menekankan bahwa suatu objek atau fenomena geografis di permukaan bumi memiliki nilai guna atau manfaat yang berbeda-beda bagi setiap orang atau kelompok, tergantung pada fungsi dan potensinya untuk dikembangkan. Contoh penerapan konsep nilai kegunaan, yaitu yang pertama, kegunaan dalam geografi yaitu lahan subur. Lahan dengan tanah yang subur memiliki nilai kegunaan tinggi untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Lalu, daerah pegunungan. Wilayah pegunungan yang sejuk dan jauh dari kemiskinan dapat memiliki nilai kegunaan sebagai tempat rekreasi, wisata, atau tempat lainnya. Lalu ada ruang terbuka hijau. Suatu ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki nilai kegunaan sebagai area resapan air, tempat bermain anak, atau sarana edukasi yang sangat penting bagi ekosistem perkotaan dan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Triana Mengsundari. Saya akan menjelaskan 3 konsep dasar geografi. Yang ke-1, interaksi dan interdependensi dalam geografi adalah konsep yang menjelaskan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah atau fenomena geografi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Interaksi adalah hubungan dua arah, sedangkan interdependensi adalah bentuk ketergantungan yang lebih dalam. Contohnya adalah hubungan antar desa dan kota, di mana desa menyuplai hasil pangan dan bahan baku, sementara kota menyediakan produk industri dan fasilitas kesehatan. Contoh interaksi dan interdependensi, interaksi antar wilayah desa dan kota. Contoh, desa menghasilkan bahan pangan seperti sayuran dan buah-buahan yang kemudian dikirim ke kota. Sebaliknya, kota menghasilkan barang industri, fasilitas kesehatan, dan produk lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Interaksi antar fenomena alam, contoh, angin laut yang bertiup pada siang hari mendinginkan daratan, dan angin darat pada malam hari mendinginkan lautan. 2. Diferensiasi area adalah konsep geografi yang menjelaskan bahwa setiap wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik, keunikan, dan corak yang berbeda-beda yang membedakannya dari wilayah lain. Perbedaan ini dapat dilihat pada konsep fisik sumber daya alam maupun aktivitas dan kebudayaan masyarakatnya. Contoh, keunikan karakteristik. Konsep ini menekankan bahwa setiap area di bumi tidak sama, melainkan memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya unik. 2. Perbedaan gejala geografi. Diferensiasi area digunakan untuk memahami perbedaan gejala-gejala geografi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 3. Konsep keterkaitan peruangan adalah bagaimana suatu fenomena di suatu wilayah terkait dan saling memengaruhi dengan fenomena di wilayah lain atau di wilayah yang sama, menciptakan hubungan sebab akibat antar wilayah. Contohnya adalah pembangunan di hulu yang bisa menyebabkan banjir di hilir, atau kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan polusi asap hingga ke Malaysia. Berikut adalah beberapa konsep contoh keterkaitan keruangan dan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Banjir akibat pembangunan di hulu. Penebangan dan pengalihan fungsi lahan hutan di daerah hulu, misalnya Puncak Bogor, dapat menyebabkan air hujan tidak terserap secara maksimal sehingga mengalir cepat dan menyebabkan banjir di daerah hilir seperti Jakarta. Pencemaran asap antar negara, kebakaran hutan di Kalimantan dapat menghasilkan polusi asap yang melintasi batas negara dan menyebabkan masalah kualitas udara di negara tetangga seperti Malaysia. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada salah kata.